Matius adalah seorang pengungut cukai, menjadi salah satu dari kedua belas rasul Yesus. Meskipun ada yang menduga ditulis oleh Matius yang 80 tahun setelah Yesus wafat, namun penemuan naskah papirus yang sekarang disimpan di Magdalen College, Oxford, Inggris menunjukkan bahwa Injil Matius ini sudah selesai ditulis sebelum tahun 66. Ya, sebelum tahun 66. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Antara tahun 33 sampai tahun 66 ada 33 tahun. Apakah seorang Matius ini adalah seorang penghafal? Jadi catat lah. Kok dihafal? Nah, kapan dicatatnya? Tahun 66. Ya ketika Yesus naik Ketika surga apa? lah. Nah, berarti dia mencatat kapan? Dengar, pada saat Yesus bersama dengan dia ya ditulis sambil ditulis. Mati nih. Di Kan, mana? kan Di mana ada? Di mana murid Yesus menulis? Di mana datanya murid-murid Yesus menulis? Di mana? Di mana kemudian Yesus memberikan perintah untuk menulis, sedangkan mereka bukan penghafal? Ayo. Coba Anda dalami lagi Matius 9 nomor 9 tuh. Ayo. Kalau itu adalah murid Yesus, ditulis. Bang Jumal pasti ditulis apa? Apalagi mengenai Tuhan, pasti ditulis lah. Kamu mengatakan pasti ditulis. Mana buktinya? Di mana murid Yesus menulis yang seangkatan Yesus di mana? Sedangkan Anda membaca barusan diindikasikan dituliskan pada tahun 66 Masehi. Berarti selesai. ada. Ini dengar, aku baca lagi ya. Iya, silakan, silakan. Bahwa Injil Matius ini sudah selesai ditulis sebelum tahun 66. Ditulis sudah selesai pada tahun sebelum 66. Pada tahun 100 apa? 66 Masehi gitu. Masehi lah, kok sebelum Masehi? Yesus lahir kan Masehi. Iya, Masehi. 66 Masehi. Gitu maksudnya. Nah, coba. Iya, itu Nah, berarti apa yang tertulis di Matius 9 nomor 9 itu salah. Matius 9 ayat Matius 9 nomor 9. Kenapa? Ya betul lah. Kan tadi kan berbicara Matius kan. Ya ini Matius ini siapa lagi dong? Lah, kenapa dia mengatakan catatannya itu orang lain? Kok orang lain, Bang Juma? Injil sinoptik itu berbicara tentang kabar Yesus atau tentang Yesus. Ya, tokoh utamanya itu Yesus. Jadi ya Matius itu sedang menceritakan. Coba tunjukkan datamu yang Yesus. Tadi yang di Wikipedia itu, di situ tertulis begini. Meskipun kitab-kitab Injil sebenarnya tidak mencantumkan nama penulisnya, secara tradisional Injil Matius diyakini ditulis atau bersumber pada Matius. Naskah papirus yang di Oxford College Inggris ada. Coba tunjukkan. Gurunda, ini data ininya nih. Penelitian bahkan di sini sumbernya dari ini ya. Ensiklopedia Katolik yang tadi disebutkan ini berdasarkan fakta memang benar. Ya, ini kan bahasa Inggris aslinya. Ini kita translate ya. Di sini dikatakan ya, keempat Injil awalnya anonim. Tanpa nama nih. Dalam artikel saya sebelumnya, kapan Injil ditulis dan bagaimana kita dapat mengetahuinya, saya menyatakan bahwa Injil Perjanjian Baru sebenarnya adalah tulisan anonim. Anonim tanpa nama awalnya. Ya. Tidak diketahui siapa penulisnya. Betul. Ini sumbernya dari, nah mereka mengambil referensinya termasuk di sini Ensiklopedia Katolik. Nah ini. Ya memang faktanya begitu sejarahnya. Jangan dipaksakan. Iya. Jangan dipaksakan ngarang. Ini panjang. Ini memang dibahas. Semuanya itu anonim, betul. Ya. Anonim, tidak diketahui kan sudah katakan tidak mencantumkan nama penulisnya. Namun penemuan naskah papirus yang sekarang disimpan di Magdalen College, Oxford, Inggris menunjukkan bahwa Injil Matius ini ditulis oleh Matius.
Bagaimana naskah ceritanya? papirus. Bagaimana ceritanya kemudian ketika Origen menyatakan bahwa Injil yang pertama Matius, Injil Matius dikatakan disusun dalam bahasa Ibrani. Mana buktikan? Bentar, saya buka papirus ya. Papirus, Maclaren papirus. Bentar. Bertulisan Yunani sebagai bagian dari Injil Matius yang memberikannya kepada yang kemudian dimasukkan dalam otoritas. Iya, ini kan papirus. Iya. Apa itu? Di mana ada tertulis di situ bahwa itu adalah tulisan dari Matius? Buku Matiusnya memang seperti yang Anda ceritakan, memang betul. Tapi menerangkan bahwa penulisnya Matius itu di mana? Sedangkan kitab-kitab itu tidak diketahui siapa penulisnya. Dengar, di naskah papirus yang mengidentifikasi potongan bertulisan Yunani sebagai bagian dari Injil Matius. Nih, bagian dari Injil Matius. Nah, itu naskah papirus jelas. Iya, itu penamaan, tapi tidak diketahui siapa penulisnya. Penulisnya yang Matius siapa lagi? Di mana tertulis? Hanya dinamai Injil Matius. Dinamai Injil Matius supaya itu dianggap Pasti sebagai Matius lah, siapa lagi kalau bagaimana Anda bisa memastikan sementara tidak ada catatan yang mengatakan itu adalah tulisan Matius? Bahkan kalau Anda membaca Matius 9 nomor 9, jelas itu bukan tulisan Matius. Coba Anda baca lagi deh. Ini naskah papirus loh Bang Juma. Di naskah papirus itu jelas menceritakan bahwa penulisnya itu Matius. Mana tunjukkan? Coba tunjukkan. Buka kamera. Bentar. Balik aja. Mana di mana tertulis di papirus itu ada penulisnya adalah Matius? Mana Bene? Arel Bentar, boleh sabar. membantu tapi nanti tunggu ya setelah Jeb. Mana? Ini sudah lari kemana-mana ini. Iya bentar ini. Buktikan itu Bang Jeffrey. Silakan. Apa kau Warel? Kau baru naik kau? Ya itu saudara lu masih Kristen itu gimana sih main gas aja. Oh Bang Arel. sorry. Lama-lama gua hajar lu nanti Jeff. Nah, ayo berantem kalian lah. Biar kapok Bang Juma ini. Yang dihajar si Arel, yang kapok Bang Juma. Gimana sih lu? Ayo mana? Sembari menunggu lanjut dulu ke Arel bentar ya. Aku lagi nyari yang jelas. Ayo buktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria. Silakan. Si Jeb tidak sanggup. Mudah-mudahan Ariel bisa. Ayo, saudara Ariel. Bang Jom, ini di luar dari konteks apa yang abang sampaikan sekarang ini. Boleh nggak? Ini kan bulan ini bulan Ramadan ya. Boleh nggak saya tanya? Pengen tahu aja. Boleh, misalnya. Boleh ya? Triknya misalnya. Boleh nggak? Triknya udah basi itu trikmu. Jawab, itu beban yang harus kalian selesaikan. Karena kalau ya, tidak, nanti ya kasihan sambil kita Kristennya. kerjakan juga, Bang. Ya udah. Boleh nggak kasihan saya nanya Kristennya. sesuatu? Boleh nggak? Boleh nggak saya nanya sesuatu? Iya, silakan aja. Tapi Baik, beban untuk bukan, membuktikan iya nanti ada di Anda. beban itu pasti kita akan kerjakan, Bang. Jadi Pasti ini kan apaan? saya secara pribadi karena memang ini kan bulan puasa dan saya pengen tahu juga gitu loh, Bang. Apa hubungannya dengan bulan puasa? Justru karena Iya, bulan makanya- puasa ini makanya kami Ini tebarkan kan bulan ilmu. Ramadan. Kami tebarkan kasih, pemahaman, dan setiap kebenaran. orang itu pasti akan mengikuti namanya itu. Apalagi Ajaran-ajaran Tuhan gitu loh. Maksudnya saya mau nanya, apa itu? Muhammad pertama dia sholat sebelum masjid ada, di mana dia sholat?
Nabi Muhammad sebelum ada masjid, di mana dia sholat? Nabi Muhammad itu senantiasa sholat. Iya, di mana, Bang? Sholat itu apa? Sholat Dalilnya itu di apa? mana? Dalilnya di mana? Sholat itu senantiasa apa yang kamu pahami? Sholat itu berdoa, memohon, bertahan terus di dalam. Bang, gini Bang Jung. Kalau saya tanya, misalkan ini saya ibaratnya abang ini belanja beli buah, misalkan. Saya tanya sama Bang Jung, Bang, ini beli buahnya di mana? Gitu loh. Jadi kalau di pasar ya di pasar, kalau di kamar ya di kamar, gitu loh Bang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu sebelum ada di mana Muhammad itu pertama kali dia sholat di mana? Jadi gini. Ya, jawab dulu Bang, jawab dulu. Sabar dulu, sabar. Anda kan bertanya. Kalau Anda bertanya itu ya kalau Anda bertanya. Jangan ketawa, jangan batuk-batuk, gua turunin loh. Yang sopan loh. Emang saya Monyet batu, loh. Mampus kan? Oke, Kalau kita aku berbicara dapat ini. Mana Mana ini? 23 juta ya, Bang? Cuma ya, silakan. ini gak jelas kayak mananya itu. Dibesarin, dibesarin. Matius pengarang Injil semua dengan tradisi. Matius menulis sebuah Injil dalam bahasa Aram sebelum tahun 50 sebelum Masehi. Sebuah sumber menyatakan bahwa Injil Matius ditulis untuk gereja Yahudi Kristen dalam lingkungan Yahudi yang kuat. Akan tetapi di akhir tulisan yang akan ditujukan bahwa penulis Injil Matius bukan berasal dari Palestina yang memiliki tradisi Yahudi yang keras. Beberapa ahli mengakui bahwa Injil Matius ditulis pada tahun 80 Masehi karena Injil ini muncul sesudah penghancuran Yerusalem oleh tentara Roma di bawah perintah Titus pada tahun 70. Terus Beberapa ahli telah berdebat mengenai Matius Rasul menulis sebuah Injil asli berbahasa Aram yang juga diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh seorang Kristen yang tidak ketahui asal-usulnya. Iya, ini yang tadi ini sesuai dengan tradisi Matius menulis sebuah Injil dalam bahasa Aram sebelum sesuai dengan 50 tradisi sebelum Matius. apa? Sesuai dengan tradisi Ya, gak ada apa? hubungannya, tapi kan main topiknya, main conclusionnya Mana Matius buktinya? yang menulis Mana Injil buktinya? dalam bahasa Mana? Arab sebelumnya, kemudian Mana buktinya kalau diterjemahkan- Matius yang kemudian menulis? diterjemahkan ke bahasa Yunani selesai Nah, pada bukti. tahun 66. Iya, itu tanggapan kan? Itu tanggapan orang-orang yang tidak diketahui kemudian. Yang saya tanya sumber pengetahuan Ya, ini bahwa sumber itu yang nulis kalau ini adalah sumber ya, ini Matius. sumbernya. Apa namanya ini? Frater Xaverian ORG. Iya, Apa yang Frater Xaverian dikatakan? ORG. Apa yang dikatakan di situ? Iya, jurnalnya mengatakan, dengar ya, jurnal Frater Xaverian mengatakan Injil Matius yang menulis Injil Matius dalam bahasa Aram, oke? Kemudian diterjemahkan lagi oleh bapak-bapak gereja di dalam bahasa. Iya, itu kan pengakuan. Dulu. Sekarang bukti apa? Buktinya apa? Mana buktinya? Bukti apa? Udah, ini kan ada jurnalnya. Mana buktinya Matius yang nulis buku Matius? Itu kan cuma pengakuan. Ikan ini kan aku udah tulis Injil Matius, dengar ya Bang Juma, dari jurnal Frater Xaverian.org mengatakan Injil Matius lah yang menulis Matius lah yang menulis Injil Matius dalam bahasa Aram. Apa bedanya dengan kamu 50 sebelum mengatakan? Apa bedanya dengan kamu yang mengatakan bahwa Matius itu ditulis oleh Matius? Apa bedanya? Yang saya minta bukti. Nih, sumber. Kan Bang Juma nanya sumber. Ini kan sumbernya dari Xaverian.org. Bukti bahwa Matius lah yang Bukti menulis apa lagi? Matius itu. Aku harus ke Inggris, ke naskah papirus gitu. Bukan. Bukti bahwa yang menulis buku Matius itu adalah Matius. Mana buktinya? Ini kan dengar Bang Juma. Ini jurnal afterxaverian.org. Jurnalnya. Dia menuliskan Bahwa Injil Matius itu ditulis oleh Matius Iya, mana dalam bahasa buktinya? Aram. Mana buktinya? Ini kan aku tadi udah tunjukkan. Lah, Ini nih. itu kan pengakuan. Sama halnya dengan kamu mengakui bahwa yang menulis adalah Matius. Ya, Mana buktinya? Ada minta saya ke Inggris menunjukkan membawa naskah papirus ke Bang Juma Mana gitu. bukti bahwa yang menulis itu Matius? Apa sih
Sedunia Data kan, orang Bang boleh Juma? mengatakan. Data kan? Sedunia Data boleh kan? mengatakan. Ini nggak data ini. Itu data orang mengatakan penulisnya adalah Matius. Tapi yang saya minta bukti bahwa yang nulis Matius itu mana? Nggak ngerti Itu lagi aku ngomong pengakuan. sama Bang Juma gimana. Itu Anda mengatakan bahwa orang-orang Emang nanti kalau aku udah bentar, kalau aku kasih sumber yang mengatakan Injil Matius itu tulis oleh Matius, itu bukan pengakuan. itu pengakuan, kawan. Yang diminta ini adalah Gak bukti ngerti bahwa lagi yang aku ngomongnya sama Bang Juma ini gimana. Nah, sekarang berbalik, saya buktikan bahwa yang menulis buku Matius itu adalah bukan Matius. Mana buktinya? Matius 9 nomor 9. Itu bukti namanya. Itu bukti. Kok nangis pula? Itu bukti. Bang Suma, ya Paman, Anda mengatakan Matius tidak ditulis oleh Matius. Mana Itu buktinya asumsi, Bang Suma? Gak ada kan tertulis. Bentar. Di Matius 9 ayat 9 gak ada tertulis. Bukan Matius yang menulis, nggak begitu. Kalau Bang Juma jelas bilang itu. bukan Matius yang Justru menulis, disitulah itu yang asumsi membukti. namanya. Sekarang Anda baca lagi deh. Anda baca lagi Matius 9:9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Itu bukti bahwa penulis Matius bukan Matius. Kok jadi nangis ya? Kalau penulis Matius itu adalah Matius, narasinya begini. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadaku. Ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah kitab Injil atau menceritakan tentang Yesus, oke? Yang menjadi tokoh utamanya adalah menceritakan tentang Yesus, bukan menceritakan tentang Matius, ya. Injil Matius yang itu menceritakan saya tentang Yesus, tanya, bukan menceritakan tentang bukti Matius. bahwa Tetapi dituliskan oleh Matius. Tadi mana aku udah buktinya kasih kalau sumbernya, Matius yang jurnal. nulis? Mana buktinya kalau Matius yang nulis? Kan tadi aku udah kasih jurnalnya, sumbernya gimana sih Bang Juma? Loh, itu pengakuan orang-orang bahwa yang Ya menulis Tuhan, Matius. kalau bukan pengakuan apalagi. Harusnya mengaku penulisnya dong. Gini, ketika Penulisnya. saya Penulisnya. mengatakan itu buatan saya, ya harus mengakui. Begitu, itu tetap pengakuan. Iya, Matius harus mengaku bahwa Ya buku udah. Matius itu. Mana pengakuan Matiusnya? Mana? Di mana Matius mengaku? Bang Juma harus belajar lagi ya, mengerti tentang jurnal itu apa. Jurnal itu nggak gampang bikin jurnal. Jurnal itu berdasarkan hasil penelitian. Jurnal Melalui itu ada yang kualitatif dan kuantitatif. menarasikan hasil penyelidikan yang tidak berujung kepada sumber, sehingga mereka mengatakan diindikasikan bahwa Ini aku nggak ngerti Bang Juma ini sebenarnya penulisnya kuliah nggak adalah sih? Aku Matius. capek loh. Mana buktinya? Lah justru saya mikir, anak ini tamat TK nggak sih? Ya aku habis bingung Bang Juma itu nggak ngerti apa yang kusampaikan. Arti jurnal nggak ngerti, arti sumber nggak ngerti, Anda arti yang pengakuan tidak, juga nggak ngerti. Anda yang tidak jujur. Anda tidak jujur. Apa yang aku nggak jujur? Matius Nambah-nambah dosa. 9. Ya, enggak nambah dosa juga kalau masih Kristen ya sama aja. Matius 9 nomor 9. Mana lebih aneh? Mana lebih aneh? Mr. M nggak bangkit-bangkit. Dia kan sama seperti Nabi Musa. Kan Nabi yang datang seperti Nabi Musa. Ya, kenapa nggak Nabi Musa aja yang kenapa nggak Nabi Musa aja yang ditinggikan? Kenapa harus Mr. M? Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Ya kenapa? Ya kenapa? Kutanya dulu, Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Bang. Ya kenapa bersyahadat harus menggunakan Mr. M? Kenapa Nabi Musa bangkit nggak dari kubur? Enggak. Nabi Muhammad. Iya, udah bangkit. Iya, ada bangkit. Orang-orang kudus bangkit, kuburan terbuka.
Mana Nabi Aku buka Musa ya. bangkit dari kubur? Ya, silakan. Eh, Silakan. Di mana Nabi Musa kuburan bangkit? terbuka, orang-orang berarti- kudus bangkit ya. Berarti bukan cuma Yesus yang bangkit dari kubur. Iya kan semua kan di kuburan lagi, mana lagi? Oh iya, berarti Yesus bukan sendiri bangkit dari kubur, bukan? Iya, Yesus kan bangkit dari kubur. Gimana sih Bang Juma? Ya, berarti Nabi Bentar, Musa juga. Matius 20. Iya, bentar aku baca dulu ya. Berarti Matius bukan hanya 27 Yesus yang ayat- bangkit. Bentar dulu biar aku baca. Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi orang-orang kudus di perjanjian lama seperti para nabi itu mereka udah bangkit. Itulah kebangkitan pertama bagi orang-orang Nah, mana mereka? Kristen, Setelah bangkit, mana mereka? Ketika Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Jadi para sekarang- nabi itu udah bangkit. Sekarang mana orang kudus itu? Ya di kota Kudus, baca ya, aku baca Di lagi. mana, di mana? Dan sesudah Masih kebangkitan hidup Yesus sampai pun sekarang? mereka pergi keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus. Mereka Masih sudah di hidup? kota Kudus, yaitu Yerusalem baru. Berarti masih hidup sampai sekarang? Mereka di Yerusalem baru, kota Kudus. Iya, berarti masih hidup sampai sekarang. Iya, udah hidup mereka kan katanya bangkit Oh, seperti Yesus bangkit. berarti bukan cuma Yesus yang bangkit. Tadi kan aku udah bilang seluruh orang perjanjian lama yang orang-orang kudus itu udah bangkit, mereka ke kota Kudus. Iya, ke kota kudus itu maksudnya Karena kemana? Yesus udah mengalahkan maut. Karena Yesus kan udah makanya Yesus mengabarkan Injil keselamatan ke alam maut, ke alam kematian. Iya. Berarti mereka sudah ke surga. Iya kan mereka ke kota Kudus, Yerusalem baru. Kan ada ayatnya Iya, ini. Yerusalem baru itu surga maksudnya. Iya. Wah, berarti Yesus pembohong. Kenapa? Coba Anda baca Yohanes 13 nomor 16. Bentar, aku sebelum masuk ke situ aku tanya dulu Bang Juma, kenapa Mr. M nggak bangkit-bangkit? Kenapa Mr. M nggak bangkit-bangkit? Sama seperti Nabi Musa. Lah, tadi aku udah bilang Nabi Musa nggak bangkit. Di mana dalilnya Nabi Musa bangkit? Ini kan tadi aku udah bacakan, orang-orang kudus di perjanjian lama itu udah pada bangkit ke kota Yang kudus. saya tanya Nabi Musa. Nggak ngerti lagi aku ngomong sama Bang Nah, Juma. makanya kalau Anda mengatakan kemudian Yesus berkata, Anda berkata bahwa orang-orang kudus semuanya naik ke surga, berarti Yesus itu pembohong besar. Kenapa? Dia berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga melainkan dirinya. Itu ya sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus bangkit. Tetap aja pembohong dia itu. Kalau Anda mengatakan Ya enggak, itu kan sebelum Yesus bangkit. Ketika Yesus udah menyatakan dirinya bangkit, baru orang-orang kudus naik ke surga. Sekarang Anda baca 2 Raja-Raja nomor 2 nomor 11. Lompat aja terus. Loh, Anda kan mengatakan sebelum bangkit Elia lebih dulu ke surga daripada Yesus. 2 Iya, Raja-Raja 2 karena nomor memang 11. Elia itu memang apa? spesial diangkat. Berarti Yesus Yaitu pembohong. Firdaus. Berarti Yesus pendusta. Berarti dia Apanya? pendosa. Dia berkata tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dirinya. Berarti dia pembohong. Cocoklah dia mati terkutuk karena ternyata dia pendusta, pembohong, penipu. Enggak, aku buka lagi ya ayatnya ya. Ya, silakan. Silakan. Pembohong Yesusmu itu. Itu Burunda sebenarnya kalau dia paksakan itu 2 Korintus maksudnya 5 ayat 21. itu maksudnya mereka 2 pada Korintus bangkit ke 5 kota ayat Kudus. 21. Di situ sudah banyak orang yang menyaksikan. Ada yang lebih dulu lagi masuk ke kota Kudus itu. Dan disaksikan oleh banyak orang. Artinya banyak orang sudah ada di kota Kudus. Lebih duluan lagi daripada orang-orang Kudus. Orang bangkit. Nah, itu. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat. Bentar, bukan. Yohanes 3 nomor 13. Bentar. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus. Pembohong. Ini bentar, dengar ya. Dengar. Pendusta. 1 Petrus 2 ayat 22. Penipu. Bentar dulu Bang Juma.
1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Yesus itu nggak berdosa, nggak ada berdosa, nggak ada Yohanes 3 nomor 13. dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ada dalilnya. Jadi Yesus itu nggak berdosa. Saudara, Ngapain? Saudara, Yohanes 3 nomor 13 coba Anda baca. Ya ini Tidak ada ia tidak berbuat ada dosa seorang pun. dan tipu Berarti tidak Paulus- ada dalam mulutnya. Berarti Paulus juga penipu. Karena ini terbukti Yesus penipu. Kau katakan lagi tidak ada berdusta dalam mulutnya. Jadi ini Yohanes 3 nomor 13. Yohanes 3 nomor 13. Baca. Bentar. Nah, sekarang jangan sebentar, baca. Apa katanya? Baca. Daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Tidak ada seorang ini kan- pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kucluk 2 Raja-Raja nomor 2 ini kan dengar, bab ini kan 2 naik nomor ke surga. 11. Kalau dia kan Elia diangkat. diangkat dengan naik ke surga itu beda ya? Kulempar juga kau nanti Beda panci lah. ya. Ya beda lah. Ini dengar, naik ke surga ini Yesus itu naik sendiri. Kalau Elia kan di Intinya itu sampai ke surga. Gimana sih kamu ini? No. Dengar, ini Yesus ini kan dia itu naik ke surga. Yesus itu Tidak naik ke surga. ada seorang pun yang telah naik ke surga. Elia Kalau naik Elia lebih diangkat, dulu. betul. Elia Tidak ada diangkat di situ, diceritakan di situ, wahai penyembah Yesus Kristus, makhluk halus. Di situ Elia itu Yesus diangkat, mengatakan bukan di Yohanes naik. 3 nomor 13. Diangkat dengan naik itu sama aja, tuyul. Berbeda kalau Yesus itu naik sendiri ke surga. Alamak, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berbeda diangkat sama naik ke surga. Tidak ada masalah angkat atau terangkat sendiri di sini. Yesus mengatakan tidak Kan, ada seorang tadi kan aku pun udah kasih- yang telah naik tadi kan ke aku udah surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia Yesus, pembohong, penipu, pendusta. Karena kenapa? 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia terangkat ke surga, alias Elia naik ke surga, sama aja itu. Terangkat ke surga dan naik ke surga itu bedanya tak ada. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Yesus. Kata Yesus, bohong, penipu. Sadarlah. Jangan di-mute. Sadarlah Jangan itu. di-mute aku Bang Juma. Aku paling malas kalau di-mute. Aku berkualitas. Jangan suka aku di-mute. Terus kenapa itu Mr. M itu kenapa gak bangkit-bangkit? Untuk apa dia bangkit? Ya untuk menyatakan kalau Nabi sebelumnya itu Yesus bisa hidup lagi, kok Mr. M kok nggak hidup lagi? Yes, saudara, Yesus itu tidak bangkit dari kematian. Yesus itu belum mati sampai detik ini. Sampai detik ini Yesus itu belum mati. Jangan kau tidak mati. Yesus itu disalib. Tidak mati. Yesus tidak mati. Mau bukti dalil? Aku kasih datanya ya. Mau pakai Ya, data, silakan Bang Juma, kau pakai kasih data. Iya, saya juga akan berikan data kepadamu bahwa Yesus tidak mati. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18, silakan. Kau bacalah. Oke, aku buka ya. Ya. Bang Juma lah baca sekali-sekali. Lah kamu lah yang baca, Ya, nanti makin kau bilang pintar. lagi aku pelintir. Oke. 1
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebab juga Kristus telah mati. Udah? Mana 23 juta? Siapa yang bilang gitu? Siapa yang bilang? Rasul, muridnya. Hah? Ya. Dia. Rasul. Dia siapa itu? Mau siapa lagi? Yesus lagi. Jadi bilang Yesus itu bukan menulis kitab. Oke. Itu perkataan Petrus. Sekarang kalau perkataan Yesus kau dengarkan baik-baik. Sesungguhnya aku Yesus berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu surga. Lukas 9 nomor 27. Pertanyaan saya, apakah kerajaan Allah sudah ada? Sudah terlihat? Sudah datang? Ayo. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sekarang pertanyaan saya, apakah kerajaan Allah sudah terlihat? Kerajaan Allah itu ya Allah itu sendiri. Ya nenekmu kiper, janganlah kayak gitu kali kawan. Di dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu seperti di surga. Apakah kerajaan Allah sudah ada sekarang? Baca doa Bapa kami, silakan. Kenapa kau suruh saya baca doa Bapakmu? Iya makanya biar ngerti. Datanglah kerajaanmu seperti bumi, seperti pertanyaan saya, siapa orang yang masih hidup sampai hari ini yang ada bersama Yesus pada saat itu? Yang masih hidup, belum mati. Karena di situ dalilnya, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, termasuk enggak Yesus di situ? Termasuk enggak Yesus? Kena kau kan? Benar nggak? Aku berkata kepada masih sebentar, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka... Siapa di situ? Murid-muridnya mati. Siapa yang belum mati? Ayo, mulai kau kena, jantungmu pindah ke kanan, betul? Benar nggak? Benar nggak? Bentar, aku masih bingung ini. Ginjalmu melepuh. Bentar. Boleh dong, saya ketawa jahat. Ketawaanmu Bang Juma kayak Mak Lampir. Melepuh ginjalnya. Bentar, sabar. Ayo, melepuh ginjalmu kan? Bentar, aku lagi pusing. Ginjalmu, aku lagi pusing, bentar. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ayo. Kerajaan Allah belum ada, belum terlihat. Berarti orang itu harus masih hidup sampai hari ini. No. Kita kembali kita kembali satu Petrus 3 tadi. Kenapa ke Petrus? Itu bukan pengakuan Yesus. Ya tadi kan kamu kan bilang apa Yesus gak mati. Dalilnya 1 Petrus 3 ayat 18 Yesus mati. Ya udah. Kamu kan tadi bilang Yesus gak mati. Yesus mati. Tapi Yesus berkata ada yang belum mati sebelum. Oh iya dong. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Janganlah jangan di-mute Bang Juma. Kalau panik jangan di-mute. Tetapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Dia masih hidup sampai hari ini, belum mati. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini termasuk aku, karena aku orang, tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Yesus itu mati Bang Juma. Saya tidak peduli itu. Saya tidak peduli dengan ucapan-ucapan di luar Yesus. Yesusnya sendiri. Bang Juma botol. Sekarang Yohanes 3 nomor 16. Yang harus dipercaya Petrus atau Yesus? Jawab. Yohanes 3 ayat 16 itu ya, yang harus dipercaya Yesus atau Petrus? Semua yang tertulis di Alkitab itu.
Ya semua perkataan Yesus itu, semua Tuyul. perkataan yang di Tuyul. Alkitab. Sini. Dekatkan matamu ke sini. Sini. Buka matamu biar keludahi masuk. Apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih kayak bocil? Enggak, supaya kau itu setanmu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Si berfungsi matamu. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Siapa anaknya di situ? Petrus atau Yesus? Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Apa sih? Berarti di 1 antara Petrus 3 orang yang ayat- hadir di 1 sana, Petrus 3 tadi. murid-muridnya. 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus Saya Kristus itu tidak mati. peduli. Yang harus Ya dipercaya udah, itu Anda kalah. Yesus. Anda tidak Sekarang peduli, pertanyaan Anda saya, yang tidak harus ngomongin yang harus asumsi. Ya saya bawa data. Udah? Sini 23 juta sini. Yang harus dipercaya anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu maksudnya siapa? Anaknya yang tunggal maksudnya siapa? Yesus Ya, atau Petrus? Siapa? Di ayat itu siapa? Hah? Siapa? Di ayat itu siapa? Kamu jawab. Ya udah siapa? Siapa yang harus dipercaya? Siapa? Yesus atau Petrus? Data, Yang harus Bang Juma, dipercaya data, pakai data. Yesus atau 1 Petrus? 1 Petrus 3 Injal. ayat 1 Petrus 3 Yang ayat harus 18 dipercaya. ada data yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu mati. Oke. Jadi kalau ada nggak peduli atau hanya asumsi, Sekarang itu Yesus ada mengatakan botol. saya tidak mati. Itu Anda namanya Saya kalah tidak di mati, luar kata narasi. Yesus. Yesus mengatakan saya tidak akan mati sebelum Siapa? kerajaan Ya, lalu surga siapa datang, itu? kerajaan Allah datang. Ya, lalu Yesus siapa yang itu? berkata. Siapa? Yesus yang Ya berkata. siapa? Yesus Siapa? yang berkata. Yesus. Ya lalu siapa yang nggak mati itu Yesus. siapa? Ya mati Yesus 1 Petrus 3 ayat Yesus yang 18. tidak mati. Yesus saya lebih percaya daripada Petrus. Lagian juga Petrus itu, buku Petrus itu Data, tulisan itu ada Paulus. data. Itu bukan. Bentar. Hek. Aku buka lagi data yang lain ya. Kenapa Anda ingin membantah ucapan Yesus? Bukankah yang harus Enggak, dipercaya Yesus? karena Anda asumsi. Itulah bukti. Ada asumsi. Itulah bukti. Anda nggak bisa jawab Saya siapa itu asumsi. orangnya. Saya telah menjawab, satu-satunya manusia yang masih hidup itu adalah Yesus sampai hari ini. Gak usah kemana-mana. Sekarang pertanyaan saya, Bung, siapa di antara orang-orang yang hidup antara Yesus, murid-muridnya, keluarga Yesus, tetangga Yesus, teman-teman Yesus, saudara-saudara Yesus yang masih hidup sampai hari ini? Siapa? Kutanya dulu kau. Siapa? Apa? Apanya dong, dang ding dong. Siapa apa pertanyaan Bang Juma apa? Yesus berkata, Lukas 9:27, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Ya, lalu siapa? Sekarang lalu siapa? pertanyaan saya. Siapa? Pertanyaan Jawab saya. sendiri. Ya jawab sendiri. Pertanyaan Kalau saya. ada datanya Yesus mati 1 Petrus 3 Lalu siapa yang masih hidup? Kali. Kalau Yesus mati, Ya. siapa yang masih hidup sampai hari ini? Ya lalu siapa? Kok jadi saya? Kamu mengatakan Yesus mati. Kan aku Lalu kan mengatakan Yesus itu mati. Lalu Bang Juma bilang ada. Lalu siapa itu? Lalu siapa yang masih hidup? Tanya Ya, Yesus. siapa? Tanya Yesus dong. Karena Yesus berkata, nyambung, ada Bang yang Juma tidak ini. akan Nggak mati. nyambung. Oke, yang menjadi permasalahan utama adalah case pertama itu, case kita itu kan Bang Juma bilang Yesus gak mati. Dan aku ada datanya loh Bang Yes, Juma. ini dalilnya. Jangan bodoh lah. Kan aku udah ada datanya itu 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus Kristus itu mati. Kau pancing saya. Ya berarti Kau pancing saya, pernyataan Anda lempar itu kepalamu batu kalau udah kalah. Itu bukan pernyataan saya, Cak Kangkung. Lah, Ini ada pernyataan dalilnya kok nggak dibilang. Ada dalilnya kok. Sekarang saya tanya samamu. Lukas 9 nomor 27 itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Yang kau baca di kitab Petrus itu ucapan siapa? Para rasul, muridnya langsung. Ya siapa? Ya Petrus. Petrus. Mana yang harus dipercaya? Yesus atau Petrus?
Semua yang tertulis di Alkitab. Di mana tertulis bahwa inilah anakku Petrus, harus kau percaya? Di mana tertulis? Beda konteks. Beda konteks. Kau tidak mau bilang beda celana dalam? Ini Yesus yang berkata, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Dia siapa? Siapa? Siapa yang Kenapa masih hidup? kau harus tanya? Siapa yang masih hidup? Aku udah kasih data, Ada Bang Juma. Aku udah kasih data, Bang Juma. Iya, oke. Aku udah kasih data Yesus mati. Jadi pernyataan Anda itu Yesus mati. Pernyataan Anda itu udah aku bantah. Dengar. Pernyataan Anda udah aku bantah, Yesus mati. Oke, kelar. Berarti Yesus ini Mana pembohong. duit saya 23 juta. Berarti Yesus ini pembohong. Enggak ada pernyataan yang Dia berbohong. mengatakan ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Berarti dia pembohong. Karena murid-muridnya semuanya sudah mati. Kalau Yesus pun mati, lalu siapa yang tidak mati? Itu siapa? Hah? Hei. Yesus mengatakan tidak akan mati. Yesus mengatakan tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Anda mengatakan Yesus mati, murid-muridnya semuanya mati. Berarti tidak ada, mati semua. Alias Yesus ini pembohong. Begitu maksudmu? Kau ingin mengatakan Yesus pembohong? Hah? 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 Hei. Hei. Hei, Peda. Sabar. Cila. Hei, Gimpe. Gimpe ulu. Hei, Ponyi. Hei, Kalonjing. Kau itu Yesus yang harus dipercaya. Dan satu-satunya kandidat yang masih hidup sampai detik ini hanya Yesus. Kami menyebutnya Nabi Isa alaihi salam. Hah? Kalau tidak ada yang hidup, kalau semuanya mati, berarti Yesus pembohong. Harus ada yang masih hidup. Karena kenapa? Kerajaan Allah belum datang, surga dan neraka belum datang. Harus ada yang masih hidup sampai detik ini. Siapa itu? Kalau tidak ada, berarti Yesus pembohong. Kalau ada, berarti Islam dong yang benar. Barrafa'ahullahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Mereka ingin membunuh nabiku, mereka ingin menyalib nabiku, tetapi mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, melainkan aku mengangkatnya ke langit kepada kehadiratku. Mazmur 19 nomor 16, dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Dia diangkat dan dikenyangkan, mendapatkan rezeki di sisi Allah. Itu baru betul. Nabi Isa masih hidup sampai hari ini, yang lainnya mati, termasuk Yesusmu. Ayo, angkat tangan aja lah bro. Besok gue kasih modal kau jualan sayur lontong aja di pasar. Daripada kau membela imanmu, tapi ternyata yang menghancurkan imanmu sendiri adalah Bibelmu itu sendiri. Gini loh Bang Juma. Sekarang silakan. Bang Juma itu bernarasi liar. Kok saya narasi liar? Saya pakai data. Jangan panik, bentar. Jangan panik. Kok jadi saya yang panik? Okay? Kok jadi saya yang panik? Diam. Kok jadi saya yang panik? Gimana? Anda bahwa Yesus tidak mati, betul? Betul. Oke, tadi kan aku udah kasih hidup sampai detik ini. 1 Petrus 3 ayat 18, Yesus itu mati. Oke, berarti kata ketika siapa? ada data Kata bahwa siapa? Yesus itu mati. Kata siapa? 18, berarti pernyataan Anda terbantahkan. Oke, berarti pernyataan Yesus terbantahkan oleh Petrus. Betul? Berarti pernyataan Petrus lebih akurat daripada perkataan Yesus. Betul? Karena ternyata semuanya mati, termasuk Yesus. Lalu Anda ingin mencap Yesus ini sebagai apa? Ternyata dia pembohong. Dia mengatakan ada yang masih hidup. Sebelum kerajaan Allah datang, dia akan tetap hidup. Dia tidak akan mati. Nah, ternyata Anda mengatakan, enggak dong, mati dong. Berarti Yesus pembohong. Setuju kita? Setuju kita kau penyembah Yesus pembohong? Hah? Hei, Cila, Gimpe Ulu, hei. Kau ingin menuduh Nabi Tuhanmu sendiri. Sabar. Aku lagi nyari datanya ini. Sabar. Yang panik itu sampean. Makanya kawan, mending
kau jadi penjual apa itu? Cilok, cilok. Jual cilok aja, mumpung lagi lebaran, puasa. Kau mau kemana? Kau ingin mengatakan Yesus mati, berarti pembohong dia. Satu-satunya hal yang benar adalah Al-Quranul Karim. Nanti aku tanya, nanti aku tanya lagi ya. Nanti aku tanya lagi sama dia tidak disalib dan dia sama tidak guruku ya. Nanti dibunuh. aku tanya lagi sama guruku. Tanya Nanti aku tanya lagi sama gurumu. guruku. Kau kalem, Tanya kalem, si kalem, CP, kalem. tanya si Edis, tanya si Bom-Bom, tanya kalau perlu Paulus kau bangkitkan, kau tanya dia, kalau perlu kau suruh ke sini. Nggak usah kau banyak cakap Juma. Ayat pun banyak kau ubah-ubah. Oke. Jadi pernyataanku, jadi pernyataanku terbantah sudah pernyataan Bang Juma sudah kubantah bahwa Yesus memang mati Petrus 3:18. Berarti Yesus membohong. Itu urusan Anda. Berarti Yesus Karena membohong. Anda bernarasi liar. Anda Berarti bernarasi Yesus liar. membohong. Berarti Yesus pembohong. Kan aku kasih data 1 Petrus 3:18. Iya, berarti Yesus Anda pembohong. bernarasi liar. Saya Anda bernarasi menghargai. liar. Saya Kan tadi aku menghargai buka data 1 Anda. Petrus 1 Petrus 2 ayat 22 tidak ada tipu Saya muslihat dalam mulutnya. Saya Yesus tidak menghargai berbohong. data Anda. Saya menghargai Anda data Anda. bernarasi liar. Anda Sekarang- bernarasi liar. Sekarang Anda baca Lukas 9 nomor 27. Berani nggak Anda baca? Aku mau tidur. Aku mau banyak pasienku. Mau tidur aku. Pasien kok punya pasien gimana ini? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi saudara, Jadi gitu ya Bang Juma. Jadi gitu ya pernyataan Anda terbantahkan bahwa Yesus mati 1 Petrus 3:18. Kalau Anda bernarasi liar itu Anda bukan asumsi bantah Anda. saya. Sudah. Anda bukan bantah saya, kawan. Anda bantah Yesus. Yesusnya yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Saya hanya membantu kalian supaya waras, jangan gila permanen. Karena agama saya, agama rahmatal lil alamin, maka sebagai pembawa rahmatal lil alamin, kita harus bagi-bagi rahmat itu. Kasih sayang itu harus kita bagi. Bukan hanya untuk milik Islam, tetapi kalian juga harus merasakan. Tapi kalau ternyata Anda menolak rahmat itu, ya wallahu alam. Saya tidak ada kekuatan untuk memberikan Anda hidayah. Hanya Allah punya hak yang memberikan hidayah itu. Yang pasti, Anda telah membuktikan bahwa Yesus berkata ada yang belum mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Dan ternyata Anda mengatakan mati semua. Ketika Anda mengatakan sudah mati semua, berarti Yesus pembohong. Harus ada yang masih hidup sebelum kemudian melihat kerajaan Allah. Oke? Artinya, kalau ada noise di sini, tolong ditutup dulu. Sakit kuping. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, gitu ya. Seperti itu saudara ya. Saudara siapa namanya tadi itu? Jeb, pasti Anda masih mendengarkan di bawah, pasti Anda pusing, pasti masuk ke dalam dapur, hantamkan semua panci-panci melayang, piring melayang, baskom melayang, bahkan Anda kasih mengalir semua keran air yang ada di rumah Anda tanpa Anda mematikannya kembali. Karena depresi, stres berat, terguncang Anda, jantung Anda melepuh, otak Anda mendidih, karena Anda kemudian bertentangan dengan ucapan Yesus yang adalah senjata pamungkas, bahwa Yesus sendiri mengatakan sampai detik ini dia tidak tersentuh oleh kematian. Berdasarkan Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya telah dikabulkan. Dengan kata lain, Yesus masih hidup sampai hari ini dan belum mati. Berarti yang mati dan yang keluar dari goa milik Yusuf Arimatea yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi, pergilah kepada seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan anak Maria. 20 juta belum tersentuh, belum terjamah oleh saudara-saudara kami Kristen. Yang masih mau mencoba, masih ada waktu, silakan. 20 juta masih tersedia untuk Anda. Ya, silakan teman-teman Kristen, naik lagi silakan. Siapa yang bisa menjawab 20 juta, ya. Silakan. Tapi harus pakai data ya.
Nggak pakai data gagal. Bang Kang Santang, Siap. nanti coba cari tahu saudara kita Jeb ini kabarnya besok dia kenapa ya. Saya khawatir dia loncat dari lantai 3. Kirain kena serangan jantung. Kena stroke ringan. Barusan saya dapat informasi hasil penyelidikan saya. Ya. Wih, Habis barusan diskusi sama Bang Juma ini, gitu ya. Dia telan garpu, enggak? Enggak, dia kan rumahnya rumah panggung tuh. Loncat. Pas turun baru sekali anak tangga langsung jatuh ke bawah 16 jahitannya rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. La haula wala quwwata illa billah. kurangi jahitan 15 mau kenapa 16? Ya ini ada Kuswandi sama Ali AR. Muslim apa Kristen? Muslim bang. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Gak ada. Oh oke. Ini pennya bang Suma. Siap. Yang Mantap. Masya Allah. Yang siap untuk mengawal bang Suma dari Madura. Mantap. Oke, sambil mengisi waktu teman-teman netizen yang baik hati, pandai menabung, tolong di follow yang di atas ya. Terutama Bunda Mila, tolong di follow. Kodong, kenapa di turun pengawal tadi? Follow Bunda Mila. Terima Setelah kasih. diperiksa tadi, lukanya sih lumayan. Anaknya nggak mau dibawa ke RS. Dia maunya Sembuh sendiri. sembuh sendiri. Ya, tapi ya itulah. Itu perkembangan terakhir. Oh, kita kasih kontrase anaknya. Jadi satu kaki kirinya nyangkut di tangga atas, kaki kanannya dibawa gitu. Jadi kalau bisa Bunda Rama tolong anak orang lah Bunda. Gimana caranya tuh? Bingung itu. Kalau menindis itu apa dia tindis tuh cari cuk. Assalamualaikum. Sekelas dokter juga. Kalau sudah masuk mengenai ketuhanan jadi oon. Jadi gimpi ulun. Aduh ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum semuanya Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sehat selalu ya semuanya buat semuanya di sini. Gimana Bang? Ada yang bisa dibanting? Itu yang barusan OT naik tadi aja Bang dibantingin. Panci-pancinya udah dibanting semua Bang. Impuls. Iya, itu makanya aku bilang sama host besok cari tahu bagaimana kabarnya teman kita itu. Iya Bang. Bang Juma. Yang saya takutnya ini Bang. Ya, Bang ya. Yang saya takut besok dia keluar sudah pakai baju daster. Pakai baju daster, pakai sepatu futsal, lari-lari depan rumah. Ini yang saya takutkan terjadi. Mudah-mudahan sih tidak. Saya pernah wawancara itu anak, memang dia ada gejala awal. Gejala awalnya itu, yaitu juga pernah jatuh dari sepeda waktu kecil. Bergeser paru-parunya, siksak, makanya dia kayak begitu. Ya dimaklumi aja lah. Iya. Oke Bang, saya turun dulu Bang. Ya makasih banyak Bang. Iya, Semuanya. makasih. Sehat selalu ya. Amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, naikkan lagi kalau masih ada yang mau mencoba 20 juta silakan kita tunggu ya. Ya pasien-pasien, siapa tahu butuh beli beras gitu, kita bantulah. Rusli, Pak Rusli. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Rusli, ada keluhan? Aku baru naik ke Bang Juma. Ada Pak? Apa? Ada keluhannya apa gimana Pak? Tidak ada di keluarnya saudara.
Pak Rusli ini bawa dosa waris atau harta waris? Aku penggemarnya Bang Suma. Oh ya silakan. Kirain ada apa gitu. Oh singkat menjemai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Peta itu noise, suaranya feedback. Yang satu matiin. Terima kasih sudah dinaikkan. Ya? Belum. Oh, Jakarta. Jangan-jangan udah mau pindah KTP tuh. Ya. Ada musik. Pak Esau ini. Pak Esau, selamat pagi. Pak Esau. Bang. Baru duduk tuh. Bang Esau. Iya, selamat pagi, Bang Juma. Pagi, Pak. Bang Esau, ini ada topik yang menarik nih, Bang Esau. Bang Esau kan orangnya netral nih. Itu yang keluar dari kubur itu benarnya anaknya Bunda Maria atau bukan ya, Pak Esau? Silakan Pak Esau. Yang jelas, Isa Demasi itu tidak pernah dikubur. Artinya hanya ada di kubur itu yang digantikan. Jadi beberapa literasi di kami menyatakan bahwa Isa Demasi itu dinaikkan ke langit. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa yang itu narasi orang yang Yunani lah. Jadi saya tidak sepakat, saya tidak tahu yang itu siapa. Nggak tahu Judas, nggak tahu Helal. Begitu Pak Andi. Sahur. Maksudnya itu Pak Esau gimana? Kan sebagian mengatakan yang keluar dari kubur itu anaknya Maria begitu. Sedangkan datanya jelas waspada terhadap Kristus atau Yesus palsu gitu. Gimana itu Pak pendapatnya Pak? Iya. Di dalam literasi kami setelah Isa Demasi diangkat oleh Elohim ke langit kedua di Taman Gimana itu, beberapa narasi itu memang ada keluar dari kaum Yahudi dan Yunani. Jadi artinya siapa yang memang dikubur dan memang menurut versi Muslim diserupakan, gak benar adalah yang adanya itu adalah Judas atau Simon. Antara kedua orang itu aja yang memang literasinya jelas. Oh jadi menurut Pak Esau ini Yesua Amasia waktu berdoa di Bukit Getsemani disitulah diangkat hidup-hidup. Begitu ya Pak ya? Bukan di Taman Getsemani, beliau lari. Jadi begini ya. Ya gimana Pak? Menurut literasi kenasaran yang saya pahami, Isa Demasi itu memang lari. Tetapi larinya adalah bukan ke Taman Getsemani, tetapi ke Al-Quds atau Ben Himikadas atau Al-Aqsa. Dan sanalah beliau diangkat oleh Elohim ke langit kedua. Karena di dalam beberapa literasi kami, perbatasan antara bumi dan langit itu hanya di Al-Quds. Dan ini juga tervalidasi oleh pihak Anda, yaitu di waktu Baginda mengalurkan Isra Mi'raj. Dia Mi'rajnya di Al-Aqsa atau di Al-Quds. Artinya kesimpulannya menurut Anda anaknya Maria Yesua Amasia ini belum wafat, belum mati sampai sekarang ya? Iya, sepakat. Ah, ini baru Kristen lurus nih. Kalau ini dapat hadiah nggak Banyuma? Gimana, Ustaz Dalib? Kalau gitu Pak Esau kenapa Anda berbeda dengan Kristen yang lain? Kenapa Pak? Ya, secara kaum antara Kristen dan Nasrani itu memang berbeda. Kitab sucinya juga berbeda. Injil bukan Bible, Bible bukan Injil. Karena Injil ini seperti Anda ketahui adalah suatu bentuk pewahyuan yang memang oral sifatnya sama dengan Quran. Cuman tidak ditulis secara jelas. Maksudnya ditulis itu pewahyuan sama murid-muridnya. Nah, semasa kekhalifahan begitu Baginda meninggal,
kekalvinan itu adalah membuat suatu kodifikasi. Jadilah satu buku yaitu Quran. Berbeda dengan murid-muridnya Yesus dan Masih. Mereka Jadi sebelum itu jadi baru dibunuh begitu. jadi Pak Esau meragukan yang ada sekarang di tangan miliaran orang itu, Anda meragukan itu bukan Injil gitu. Iya, tetapi beberapa kutipan ada Injil di sana. Karena tidak pernah Elohim berfirman kepada Lukas, Yohanes dan Matius. Itu hanyalah suatu pemahaman dari suatu pewahyuan Roh Kudus menurut orang-orang Kristen yang memang divalidasi di dalam Andi Antioquia itu. Ya, Oke. Artinya sepintar-pintar orang mau menghilangkan kebenaran, artinya di sana masih ada kebenaran, betul ya? Iya, bahkan di literasi Bibelnya sendiri pun bahwa Yesus tidak mengaku bahwa dia adalah seorang Tuhan, dia adalah seorang Nabi. Setuju kalau itu, Pak. Artinya Yesua Masya waktu ada di muka bumi itu menyampaikan secara oral dan kemudian tidak ada satupun atau menjaga oral itu ditulis. Begitu ya Pak ya? Iya betul. Tapi kita bisa sebagai manusia berakal bahwa pasti Yesua Masya ajarannya pasti benar seiring dengan bagaimana ajaran Nabi Musa. Nabi sebelumnya pasti ada koneksinya atau sinkron, begitu ya Pak? Ya betul. Yang saya pengen tanyakan kepada Bang Zuma ini adalah satu ya, yang memang satu di dalam ranah ini saya jujur aja. Sekian lama saya mempelajari Islam, kebenarannya. Dan memang suatu hal yang memang harus saya sadari, apa yang dikatakan bahwa masa atau kebenaran tentang literasi Injil ini adalah sesuatu yang sudah selesai. Beberapa validasi yang ternyata di Quran itu banyak diceritakan tentang kemuliaan Isa Al-Masih. Itu menjadi pergerakan terhadap hati saya ini. Saya memang menjadikan suatu pemahaman di dalam ketauhidan dan kebenaran tentang baginda Nabi Muhammad ini adalah suatu hal yang harus saya yakini kebenarannya, bukan hanya diimani, tetapi diikuti. Masya Allah. Ya tinggal ikrar aja Pak. Karena kita tahu Yesua Masya itu kan mengajar 3 tahun setengah. Syariat-syariatnya kan belum bisa kita implementasikan di zaman sekarang. Masih sangat terbatas toh Pak. Nabi Muhammad SAW kan melengkapi ini semua. Nabi terakhir. Ya udah tinggal ikrar aja Pak Esau. Mumpung di bulan suci Ramadan ini Pak. Itu sih. Semoga Abang Esau dapat hidayah. Itu sih dari saya. Makasih. Baik Bang Adi. Bagaimana saya harus memulainya? Karena memang jujur aja. Selama 50 tahun saya di Indonesia memang mempelajari tentang ini kenasranian dan Islam itu ternyata perbedaannya tipis, tapi memang harus saya akui dari beberapa pemahaman dari komal-komal dengan rekan-rekan di apologet Muslim ini ya sebenarnya kalau boleh saya curhat sedikit bagaimana saya telah bersahadat secara sir. Cuman memang saya harus keluar dari kaum saya sendiri di sini untuk meyakinkan hal itu. Jadi segerakan aja Pak Esau. Tapi ya kita di sini nggak ada pemaksaan dalam memeluk Islam ya. Tapi kalau secara narasi Anda itu sebenarnya Muslim. Muslim secara berserah diri kepada Sang Pencipta. Ya tinggal memperlengkap syariatnya saja. Ya syariatnya itu yang pertama ya syahadat, sholat dan seterusnya ke bawah, kelima hukum. Itu Pak. Itu aja sih. Ya baik. Jadi saya harus apa nih kalau dalam melakukan syahadat? Karena memang berbimbingan atau saya harus ke masjid atau bagaimana?
Nah, di sini bisa Ustaz Alip ada Banyumas. Ustaz Alip silakan Ustaz. Masya Allah di bulan suci Ramadan ini Pak Isau ternyata banyak belajar dan ingin benar-benar kembali ke Islam. Ustaz Alip Banyumas silakan. Yang lain. Masya Allah. Allahu Akbar. Pak Esau, Allahu Akbar. Pak Esau ini dulu lawan debatnya Gurunda Juma sama Ustadz Alip nih, Ustadz Alip. Apa Pak Esau? Wah, Masya Allah. Mau syahadat? Ya, kalau diizinkan di sini, saya mau bersyahadat. Waduh, Masya Allah. Akhirnya, wah nanti guru kami yang pimpin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah maha besar, Allah maha besar. Tak ada yang bisa menghalangi ketika hidayah itu datang, karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah. Ya, saya mendengarkan ya sepintas tadi saudara kita, sahabat kita Bang Esau ingin bersyahadat di bulan suci Ramadan ini. Allahu akbar, Masya Allah. Apakah itu benar dari hati yang paling terdalam, saudaraku? Ya, betul Bang Juma. Allahu akbar. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara jemaat-jemaat yang saudara pimpin selama ini? Saya setelah keluar dari kaum saya sudah harus menyelamatkan diri saya sendiri. Sebelum menyelamatkan orang lain, saya harus selamat dulu. Begitu. Allahu akbar, takbir. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. KTP saudara Esa ini apa? Jujur Bang Juma, demi Tuhan, KTP saya sudah saya rubah menjadi Islam. Allahu akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya mau mandiri, begitu. Allahu akbar, Masya Allah. Ya, gimana sahabat-sahabat yang lain? Izin, Guru, tapi dia belum bisa open cam nih. Dia masih sedikit. Beliau kan udah sering kita kenal gitu lah. Nanti minta nomor teleponnya. Langsung aja Bang Juma. Itu mestinya bisa itu open cam. PSA open cam dong. Udah 500 organik itu followernya. Oh iya bisa, ternyata saya undang itu buka cam. Nih saya temenin. Hari Jumat lagi bersyahadatnya, Masya Allah. Kita sebagai umat muslim kalau ada kesalahan Pak Esau mohon maaf ya, karena sering berdebat dengan Pak Esau, terutama Gurunda Juma nih sering debat nih sama Pak Esau. Kadang ada emosi juga. Ya mohon maaf. Jadi Pak Esau monitor. Pak Esau. Iya. Iya, open cam ya. Mohon tidak keberatan ya. Jadi muslim sejati insya Allah siap. Cek, Masya Allah, Pak Esau. Allahu akbar.
Masya Allah, subhanallah. Gurunda, perangkat Gurunda Ya, ngadat lagi tuh. ngadat ya. Iya. Cek satu. Udah beres. Oke, langsung kita syahadat. Ya, Bang Esau. Ya. Ikuti saya, Bang. Baik. Simbol tauhid, satu tangan, satu jari. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Setelah perjuangan panjang kemudian mencoba untuk saudara kita ini yang menyatukan tekad, memperjuangkan ajaran keyakinannya kalau Yesus itu adalah Nabi Rasul utusan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita menjadi saksi beliau sudah menyatakan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Dengan demikian beliau sudah menjadi Muslim, menjadi Islam yang utuh. Ya. Semoga kemudian saudara kita, sahabat kita Bang Esau bisa istiqomah. Saya serahkan kepada Dinda Alif untuk mendoakan abang kita ini mudah-mudahan istiqomah dan menjadi bagian dari pejuang yang ada di barisan terdepan para apologet Islam Indonesia. Silakan. Masya Allah, Gurunda, terima kasih. Momen yang sangat haru, kita sudah sering berdiskusi ya, bahkan berdebat dengan Pak Esau di mana beliau mempertahankan imannya, tapi malam ini Allah lembutkan hatinya, Allah ketuk hatinya, akhirnya menerima kebenaran Islam yang sudah dipimpin oleh guru kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah pada momen yang bahagia ini, momen yang indah ini. Mohon Pak Esau bantu aminkan doa ini, karena saat ini Anda yang paling bersih di antara kami, karena Allah sudah ampuni dosa Anda yang telah lalu. Ya, mohon bantu aminkan dan doa semua saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultan. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, dan dosa seluruh orang-orang yang beriman, seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah selalu hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika.
Ya Allah, Dat yang maha membulak-balikan hati, tetapkanlah hati kami ya Allah di dalam agamamu ya Allah, dan lembutkanlah hati orang-orang yang kami cintai ya Allah, terutama bisa jadi di antara kami atau mungkin di antara keluarga Pak Esau ini sampai detik ini masih ada yang belum menerima kebenaran agamamu ya Allah, yang masih menolak kenabian Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka ya Allah. Baik itu saudara terdekatnya, bisa jadi anaknya atau istrinya atau siapapun mereka, orang-orang yang dicintai oleh saudara kita yang baru saja mualaf ini ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, agar mereka ya Allah, Pak Esau bersama orang-orang yang dicintainya ya Allah, bisa berkumpul di kehidupan yang abadi nanti ya Allah, yaitu di dalam surgamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innaka la tukhliqul mi'ad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami ini rusak, jadikan kami menjadi orang yang berdosa, yang durhaka, yang ingkar ya Allah, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha pemberi kebaikan ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan ketabahan ya Allah, kekuatan pendirian ya Allah, berdiri tegak dalam menjalankan amanah-Mu ya Allah, dalam syiarkan Islam ya Allah. Kuatkan kami ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum munafik ya Allah, dan menghadapi kaum-kaum hasad ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, berakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, alhan wa sahlan Pak Esau. Alhamdulillah, di momen yang bahagia ini di bulan suci Ramadan, Anda akhirnya benar-benar dilembutkan hatinya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suatu kebanggaan buat kami. Kami senang itu karena apa? Bertambah saudara kami, bertambah orang yang ingin nanti saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling mengingatkan ketika nanti kita tidak bertemu di jannah. Kita saling merindukan insya Allah. Udahlah, saya nggak bisa panjang lebar lagi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau bisa Pak Esau nanti minta teleponnya dikasih ke hostnya aja ya, supaya kita bisa bersinergi ke depannya. Pak Esau mungkin di sini nggak mau menyebutkan alamat di mana, dari tim kami bisa menghubungi. Bisa ya berbagi telepon nanti Pak Esau, berbagi tempat gitu ya. Ya bisa. Silakan Kang kasih tahu Kang buat di DM nanti nomornya Kang. Ya, nanti telepon WA saya ke langsung ya. Catat nomornya. Buat teman-teman dicatat di bawah ya biar di screenshot sama Pak Esau. 081 plus 21 plus 474 plus 9002. Saya ulangi. 081 21 474 tambah 9002. Itu Pak Esau. Ya baik, terima kasih. Tujuannya nanti kalau Pak Esau membutuhkan sertifikat mualaf ya segera akan kita berikan dari Apologet Islam Indonesia, lebih memperkuat administrasinya. Kan gitu. Iya betul Pak. Datanya sudah di Bang Handi ya? Oh, beliau sih kan KTP-nya udah Muslim tuh. Islam udah. Oh, udah. Ya, udah. Tapi untuk itu saya mewakili lah teman-teman, selama ini kita diskusi mungkin ada kata-kata tidak pantas beberapa bulan kemarin, udah mungkin mau setahun ya, apa belum setahun selama ini Pak Esau
mungkin Bang Juma atau siapapun mengeluarkan kata-kata tidak pantas ya, kami mohon maaf ya sedalam-dalamnya dari kami di sini. Oh iya betul, sama kita mohon maaf Pak Esau ya. Saya minta maaf kepada Bang Juma dan kepada kami kalau saya juga ada salah. Ya, Pak Esau saya maafkan. Karena saya mohon maaf Pak Esau. Karena selama ini Pak Esau ini hanya mengatakan mengagumi Rasulullah, tapi tidak mau mengimani, percaya tapi tidak mau mengimani gitu. Cuman itu aja. Tapi alhamdulillah malam ini dibuktikan menjadi seorang mukmin dan muslim. Alhamdulillah. Intinya Pak Esau jangan lupa berbagi sama kita. Nanti abang di mana posisi, soalnya tim kami ada di sana. Kalau Anda mengalami kesulitan, apapun itu Pak Esau, misalnya perlu alat sholat, apapun itu, silakan menghubungi nomor yang tadi. Ya, mungkin Guru Nda ada yang mau disampaikan Guru Nda buat Pak Esau? Ya, alhamdulillah kalau saya sih sangat berharap kemudian karena Bang Esau ini kan juga dalam berdiskusi juga berdata gitu kan ya. Saya berharap sahabat kita Bang Esau ini mau berdiri kemudian bersama dengan kita di garda terdepan, mengajarkan kemudian kepada saudara-saudara kita yang ingin memahami lebih jauh. Karena sebenarnya gini, banyak teman-teman kita non-muslim yang sebenarnya dalam hatinya sudah mengakui kebenaran Islam. Dengan kata lain, gugur ya keyakinan mereka sendiri. Meskipun itu belum mau kemudian menyatakan dengan jujur apa yang dibenarkan oleh hatinya ini. Mereka masih butuh kemudian tambahan-tambahan ilmu berupa argumentasi, data-data, contoh-contoh orang-orang yang percaya dan kemudian peduli, lalu kemudian menghabiskan waktu untuk mengkaji isi Bible, dan kemudian selanjutnya belajar tentang Al-Quran meski hanya terjemah. Mereka butuh ada yang menjadi contoh, ada yang menjadi penguat, ada yang menjadi alasan, sehingga mereka pun menyatakan bahwa apa yang dibenarkan hatinya itu harus betul-betul diaplikasikan dengan perbuatan, yaitu bersyahadat dan menjadi seorang mu'allaf yang istiqamah. Sekali lagi, saya mengharapkan kalau misalnya Bang Esau ke depannya ada waktu untuk supaya hadir di sini kita bersama berdiri paling terdepan untuk mengajarkan kepada anak bangsa bagaimana mengenal agama dan ajaran yang benar itu. Saya kira begitu dari saya. Sekian untuk sementara, silakan. Bang Yuma, saya akan Masya Allah Bunda, barakallahu fiik. Bunda Mila luar biasa. mengenalkan ke ajaran Islam ini. Terima kasih. Iya Bang, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Guru Nda kapan pulang? Saya rindu sekali nih. Insya Allah hari kalau kan hari Sabat, hari Ahad. Lama-lama saya tidak cium kau. Cepat aku pulang. Iya kanda iya, Masya Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya Pak Esau kalau boleh tanya, udah baru detik ini mau syahadat atau memang sudah lama ingin bersyahadat Pak Esau? Jujur banget. Dengan pertentangan hati di hati saya keluar dari kaum saya itu sebelum Ramadan. Karena saya memang menyatakan saya akan keluar dari kaum ini karena saya memang akan menganut Islam. Artinya, kalau orang sudah mau pindah keyakinan harus keluar dari kaum kami, maka saya lakukan itu. Secara sir saya sudah melakukan syahadat. Tetapi karena pertemanan dan ini, saya juga pengen ada pengakuan dari rekan-rekan sebagai sahabat untuk melakukan syahadat di sini. Jadi artinya seorang hidup sendiri menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim Islam, begitu. Masya Allah. Kita ini bukan cuma sahabat Bang Esau, tetapi kita adalah saudara dunia akhirat. Amin. Amin. Terus saya tadi
sedikit bertanya nih Bang Handi. Tadi Bang Handi mengatakan KTP-nya udah Islam ya? Beliau sih iya, coba tanya. Ya, Pak betul, Esau memang KTP-nya udah Islam. Betul, karena dari Dukcapil ini tidak dibenarkan lagi dengan adanya literasi kepercayaan. Jadi saya harus mengambil satu sikap, dan kan memang secara aturan itu harus ada nama agamanya yaitu Islam. Tidak mau dia di KTP-nya namanya Kristen. Oh gitu. Tapi keyakinan selama ini Kristen. Oh bukan, saya Nasrani. Oh Nasrani. Oh gitu. Oh ya, karena kan di Capil kan tidak ada Nasrani ya, yang ada cuma Kristen ya Pak. Ya. Sejak kapan itu KTP-nya Islam Pak yang tertulis? Sebelum Ramadan. Maksudnya sejak kapan itu KTP-nya yang tertulis itu Islam? Tahun lalu Pak, tahun lalu. Oh tahun lalu. Alhamdulillah. Ya berarti memang tanda-tanda itu sudah dari tahun lalu ya Pak Esau ya? Iya betul Pak. Soalnya gini, Pak Esau ini dulu kan sering kita diskusi. Beliau itu kalau di zamannya di dulu Pak sebentar ya. Di zamannya Yesua masih hidup, ya Yesua benar, Pak Esau ini benar apa adanya di zaman itu. Dulu sering diskusi kayak gitu. Terus Banyuma mengatakan zaman sudah berubah, Nabi Isa alaihissalam sudah nggak ada, adanya Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Disinilah selalu kita diskusinya di sana gitu loh, betul ya Banyuma ya, di sana ya poinnya. Iya betul. Saprilisa Ya syukran. memang kalau saya tidak salah Bang Andi, memang saya pernah mendengarkan juga Bang Esau itu, dia tidak pernah mengaku Kristen ya, tapi dia mengaku Nasrani. Nasrani, ya betul, Iya, betul iya. kan betul. Ya kalau boleh dikatakan ya Esau ini adalah aliran dari pendeta Bohira, Hawariun, kan begitu ya Banyuma ya? Iya betul. Nah itu. Tapi sesudah itu syariatnya belum lengkap waktu itu. Ada Islam, ada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang sering kita bawa Pak Esau, bahwa kembalilah ke Islam secara kafah, karena Anda tidak akan pernah meninggalkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Masia kalau memeluk Islam. Disinilah perdebatannya selama ini bertahun-tahun. Gitu betul. Iya, iya. Oh, berarti pemahamannya Bang Esau ini, Isa itu atau Yesus Kristus itu sama dengan pemahaman kita orang Islam ya? Pak Esau ya? Iya. Oh, Masya Alhamdulillah. Berarti sempurnalah di pagi yang hari ini, di 14 Ramadan, Pak Esau mengucapkan kembali ke jalan yang benar. Jadi bukan masuk Islam ya Pak Esau ya, tetapi kembali ke jalan yang benar, karena sesungguhnya manusia itu memang fitrah. Ya, fitrah. Tidak akan keluar dari rahim ibu kalau tidak ada pengakuan bahwa Allah itu cuma satu dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu tidak akan mungkin keluar dari rahim ibu. Jadi kembali ke fitrah, kembali Pak Esra. Dan mohon kami semua di sini yang ada di sini dan netizen yang ada di bawah, karena Pak Esra ini dibaratkan bayi yang baru lahir kembali, mohon kami didoakan. Insya Allah doanya Bang Esau itu akan dijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya baik. Pasti saya doakan rekan-rekan. Karena saya Amin. Masya Allah. doa dan bantuan bimbingan dari rekan-rekan di dalam menjalankan syariat Islam yang saya baru mulai. Nah itu kan syariat kan masalahnya. Jadi dulu syahadatnya Esau itu Yohanes 17:3 syahadatnya dulu. Sekarang syahadat yang resmi. Benar ya Pak Esau ya? Iya betul. Nah itu Masya Allah, Masya Allah. Sampai saya merinding ya Bang Andi ini. Masalahnya kenapa? Tapi ini bukan secara tiba-tiba ya, ini bukan secara kebetulan. Memang Pak Esau barangkali dari tadi niatnya memang naik ke Komal ini dengan adanya Gurunda, bahwa akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Tetapi ya kita sebagai manusia kan melihatnya kok dengan secara tiba-tiba gitu ya. Itu kalau kita melihat sepintas.
Tapi ini sebenarnya memang sudah niatnya barangkali naik ke Komal ini ya Pak Esau ya, bukan begitu Pak Esau? Iya betul. Barusan saya dapat WA nih barusan. Katanya Pak Bom Bom sama si Cebol lagi nangis di pojokan. Astagfirullahaladzim, Kang. Ini Akang ada aja deh Akang. Tadi saya ngomong apa? Ya jelas selamat datang ya Pak Esau. Insya Allah Pak Esau jangan segan-segan ya menghubungi kami apapun itu. Itu intinya Bang. Nanti akan saya hubungi WA tadi. Mungkin besok ya. Saya bukan puasa sekarang. Jadi saya mohon undur diri Bang Juma dan rekan-rekan saya. Sebelum undur diri sudah ada nggak ayat suci Al-Quran, ayat-ayat pendek yang Anda hafal? Pasti ada nih. Sudah, saya punya Quran. Nah, itu kan. Bang Hadi tanya. Udah sunat pastilah, nggak mungkin. Hawariyun itu sunat. Nggak usah ditanya lah laki-laki dewasa. Hawariyun sunat. Ya, Malu kita kalau nanya orang Hawariyun itu sunat, malu kita. Sepertinya kita ini kafir nanyakan orang begitu, nggak perlu ditanya lah. Satu lagi Bang Esau yang saya tidak tahu, mungkin sering sudah Anda katakan di Komal-Komal ya. Yang saya mau tahu, apakah seperti Bang Esau ini di Indonesia ini ada semacam alirannya itu Pak? Ya, kaum Nasrani di Jawa Barat itu berbasis di Tasik. Oh ada ya. Ya, mudah-mudahan lah Nasrani yang sealiran dengan Pak Esau yang selama ini mudah-mudahan juga dibimbing Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Ya, doanya adalah sempurnakan syariat. Itu intinya Pak Esau. Benar. Ya, betul. Satu-satu dong ayat suci Al-Quran yang pendek aja Pak Esau. Kita mau dengerin yang pendek aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Luar biasa ini. Ini kalau pelepasannya Pak. Masya Allah. Lanjut. Ya kalau pelafalannya Bang Esau ini kayaknya udah lama sekali belajar ini. Udah mulai fasih dalam membacanya. Bahkan banyak barangkali teman-teman yang kalah dalam pengucapannya itu, pelafasannya. Saya kalah. Iya, karena Maksud saya juga Bang Adi. Iya, karena sama dengan Arab itu tidak terlalu baru, jadi saya bisa menghafal sedikit. Tapi berbelajar. Baik Bang Juma, Bang Handi dan rekan-rekan yang lain, terima kasih Ya, makasih saudaraku ya. Bantuannya kalau memang. Oke, makasih. Selamat menunaikan ibadah puasa Pak Esau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua aku datang besok. Yang masih ingat ngototnya tuh, loh kalau memang percaya Rasulullah sholat Pak, kita ada sholat waktu. Saya juga ada sholat kata dia. Saya malah 7 waktu. Aduh mah ngotot terus. Tapi ya alhamdulillah ya sekarang udah hidayah. Ya, saya keras ke dia itu pada saat saya bertanya ke dia, Anda ini suku apa? Yesus itu kan untuk Bani Israel, Anda Bani apa? Oh, ngeyel di situ beliau, Masya Allah. Oh, sempat ngeyel ya, Guru ya? Oh, ngeyel. Pernah kami saling keras satu kali. Bersikeras satu kali. Sekian banyak berdiskusi, sekali saya ingat itu kami ribut terkait itu tadi, suku itu tadi. Sempat beliau ngeyel di situ, tapi saya tahu sengeyel-ngeyelnya dia hatinya nangis pasti, karena dia nggak bisa kemana-mana. Taurat untuk Bani Israel, Yesus untuk Bani Israel, hanya keliling mutar-mutar. Tapi saya paham orang ini cerdas, orang ini kemudian punya hati. Hanya karena dia kemudian entah kenapa dia mengaku sebagai Nasorios, sebagai seorang Nasrani.
Tapi ketika dia membantah ya pernyataan-pernyataan yang saya bawa dari data Bible, Yesus hanya untuk Bani Israel, Yesus berdoa untuk Bani Israel, Yesus bermujizat untuk Bani Israel. Kemudian saya tahu kalau hatinya lagi menangis, membenarkan ucapan-ucapan Bang Suma dan menolak ucapan sendiri. Itu saya tahu. Makanya sempat saya berdoa waktu itu, ya Allah, orang ini kasih hidayah. Karena dia sudah selangkah masuk Islam. Ya, alhamdulillah malam ini kita saksikan doa kita diijabah oleh Allah, hatinya dilembutkan, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau istiqamah dalam agama ini. Amin. Masih mau kok keluar cebol. Berarti update terakhir ini selama kurang lebih 80 hari ini sudah ada sekitar 40 orang ya. Insya Allah. Itu yang terdata di ini di luar biasa. Belum yang lari sendiri ke masjid, Kanda? Iya, belum. Urus APPI, urus API saja ini, kan? Iya. Insya Allah. Belum yang lari sendiri ke masjid. Belum. Kemarin juga ada yang WA saya, mana itu ya? Bentar, nanti lah. Ada yang mu'alaf juga. Tapi saya menarik tadi beberapa hari pembahasan Gurunda ini ya, tentang adanya Yesus palsu dengan Yesus asli. Dulu, jangan dulu ke situ, jangan dulu ke situ, ntar monolog. Oh iya, ketika ada. Iya, enggak ada minta wah. Tapi begini Bang Jo, baru kali ini ya saya apakah saya salah menilai ya, baru kali ini Bang Juma itu agak sedikit terharu banget menuntun orang syahadat. Banyak Pak Esau ini loh dibanding yang sebelum-sebelumnya. Benar nggak ini Bang Juma? Iya, karena memang saya pernah doakan beliau, Kanda. Nah itu dia. Pernah saya doakan beliau. Beda loh tadi cara membimbingnya dengan yang lain-lain beda banget. Kalau yang saya rasa loh ya. Iya, saya juga ngerasakan begitu Bang Andi. Wih, kalau kita satu rasa, emang kita satu suku sih. Telah coba deh, Pak. Ada juga cerita begini. Ada ustaz naik ke podium, kan, membahaslah tentang perbedaan zaman gitu, laki-laki jadi perempuan, gitu kan. Terus pas ustaznya ngomong, ini dunia sudah terbalik. Laki-laki katanya sudah panjang rambutnya, perempuan yang pendek rambutnya. Tiba-tiba ada laki-laki yang gondrong masuk dengan muka serem. Muka serem, lihat ustaz itu. Langsung dia bilang, Pak Ustaz, yang panjang rambutnya laki-laki itu banyak sekali sampo yang pakai, begitu. Artinya malah laki. Taki berarti. Kalau saya beda cerita gini, caranya gini, ada ustadz mau ceramah di atas panggung, terus kemudian baru dia berkata begini, baiklah kaum muslimat, judul ceramah pada malam hari ini yang saya sampaikan. Baru dia mau judul ceramahnya, terus ada yang lempar kepalanya, langsung dia bilang judul ceramah telah cuma dempah itu. Iya, berarti ada sejarahnya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi belum assalamualaikum, nggak berani ganggu. Masya Allah. Gimana kabar, Bun? Orang baik. Baik, alhamdulillah. Gua hitung-hitung nih, Bun. Gua hitung-hitung tinggal belum sampai sebulan lagi nih. Bunda ke Indonesia. Apa itu? Iya, tapi Lebaran saya nggak pernah pulang. Lebaran. Iya, karena rencana katanya bulan April, Bun. Iya, belum tahu nih. Jadi nggak. Kalau saya jadi ke Jepang, jadi ke Indo. Kalau enggak, ya enggak. Mudah-mudahan lah. Insya Allah. Bunda Rama udah tidur ya? Mana bisa tidur dia itu. Jam segini biasanya dia main bola, Bunda. Iya. Tadi buka komal sendiri rungkat.
Ini ada nih saudaraku di sini, Gurunda, pengen sekali ketemu ini. Satu profesi. Pengen Allahu sekali Akbar. bersilaturahim. Katanya kapan ke Bolang? Saya bilang masih di Jakarta beliau. Iya, insya Allah Ahad sudah di Makassar kan. Amin. Bang Zuma, duit Ya, yang Bun. $15, yang 15 juta kalau nggak ada pemenangnya buat ke Amerika aja. Allahu Akbar. Insya Allah, Bun. Apa namanya, syiar di sini, nanti kita ke DC ketemuin Bunda Sumangkut, itu temannya Bang Handi di Masjid Imam, itu kan bisa kita keliling situ. Saya Tapi mau lihat dikursusin dulu PT-PT-nya bahasa Inggris, Bunda. Bun. Mau dikursusin dulu bahasa Inggris. Oh gampang, kan ada guide-nya. Iya, karena baru yang dia tahu tuh yes no. Iya, pintar banget. Kenapa dia, Bang. PT-PT saya, kenapa Bang Zuma? Saya Kenapa perhatikan PT-PT-nya Bunda, banyak artis sama Bunda. Aduh. Artis Enggak di lah. Indonesia ini. Ini enggak lah, cuma itu aja, cuma yang punya Bluebird sama Uya aja, yang lain enggak lah. Oh, yang punya Bluebird. Karena ya? mereka juga orang baik. Masya Allah. Jadi kita tuh jangan baru punya sedikit terus sombong. Nah, yang banyak begitu aja nggak sombong kan, malu kan kita kalau sombong. Iya, betul. Iya. Iya, dia si Nikitanya Gurunda lagi juga lahir kemarin di kan sini. makan mie Aceh sama si Komeng. Oh, Komeng. Iya, ada si Oh Komeng iya. itu. Komeng. Komeng lucu. Bunda, apa bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya terjemahannya I love you, Bunda. I love you. Iya. Waduh, apa? Aku cinta kamu. Oh, masa sih yang serius nih, Bun? Bang Handi, jangan lebay Bang Handi. Dunia pertiktokan nih saya lihat. Iya beneran, dunia pertiktokan nih sudah kenal banyak nggak makan kenal korban. kok bisa ya berpasangan, hah? Sudah banyak makan korban. Nah, saya nggak habis pikir itu kayak gitu. Orang biasanya kan kalau cari pasangan itu kan sudah kenal keluarga, sudah ini cuma gara-gara videonya kelihatan bagus itu kan bisa dipoles, ya Allah. Kok bisa gitu loh. Saya dengarnya tuh. Mau tahu nggak penyebabnya, Bun, apa itu? Apa itu? Filter kamera. Iya, itu yang saya bilang. Iya kan? Bukan bebet bobot lagi, pokoknya kalau udah itu, udahlah Bang Zuma, kita jangan ngegibah ya. Saya masih puasa, kalian belum. Saya siang ini. Tapi ujung-ujungnya nyesel Info juga, buat Bun. besok jam berapa Bang Andi? Lah besok kalau jadi nanti dikabari Bang Yuma. Iya. Ya itu ya. Saya jam 4 ke rumah Bang Andi. Boleh. Tapi jadi nggak jadi itu datang, ya tetap. Kalau dia cepat dari Yogyakarta, karena beliau minta bicara langsung dengan Bang Suma. Insya Allah. Pokoknya jadi nggak jadi Kang, ke rumah aja. Ya kita keluar di daerah-daerah strategis lah. Menunggu kita buka puasa di mana gitu. Tenang aja Kang. Saya masih ada Kepensi Bang Handi, Kepensi. Saya masih ada sisa transfer. Sahur. Saya masih ada sisa transfer dari Bunda Mila yang harus saya habiskan besok untuk buka puasa. Tenang aja Kang. Emang ada saya transfer Bang Handi? Enggak. Itu rencananya, itu rencana saya begitu. Pendek kali memancing Bang Handi. Kapal tenggelam itu namanya. Itu temuin Ustadz Wafi dulu tuh. Dicari-cari. Saya kalau ngomong suka ngarep ya, Bunda ya. Kalau ngomong suka ngarep ya. Oh iya, makasih ya Bun. Luar biasa Bunda ini. Bunda sama-sama. Nanti di foto ya, Bang Zuma. Iya dong. Iya, Bang Handi nggak jadi. Saya kasih yang lain. Jadi dong Bunda. Saya kan ngarep. Ya tapi kan ditungguin sama Ustadz Wafi. Udah, semua bisa diatur Bunda. Gitu ya. Bagus. Ini saya banyak di sini banyak pengikut loh saya. Warnanya. Di sini ada berapa orang nih? Ya, ada Peri. Absen Peri dulu sini, absen semua sini dulu. Anak-anak muda absen. Saya warna hitam, Gurunda warna apa Gurunda? Assalamualaikum Bunda Mila. Ya, waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Nah itu, suara siapa tuh? Coba kamu ngomong dulu. Bukan. Alpi. Nah ini yang ini satu siapa? ketinggalan, Alpi udah. Suara lu lagi siapa? Bunda Rahma. Siapa? Coba. Iya, Nabi. Suara. Coba lagi ngomong. Oh, itu Ferry. Ah ya udah itu. Ini anak muda semua ini, anak muda dua nih belum disunat nih. Saya yang harus sunat besok nih. Tuh, yang jualannya ada di bawah tuh. Nah, ini Bun, nih, saya kenapa gambar. manggil aku Bun? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kita kan Enggak, ini ada yang nyeletuk di bawah. Bunda Mila tuh nggak pernah terawih katanya, karena setiap sore tuh di restoran. Sholat terawih tuh bisa setelah makan, bisa di rumah, bisa sebelum sahur. Benar nggak ini Gurunda? Iya. Nah, Salami dulu tuh Ustaz. Salami dulu Ustaz, paling sabar nih. Kesel gue tadi. Diserang sama Oten diem aja. Kesel gua. Ini Ustaz paling sabar nih saat ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma, Bunda semuanya. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya sambil jagain anak. Lanjut Bang Zuma, Bunda. Itu tadi orang tua itu loh. Orang tua tuh dikasih apa ini gereja Isa Al-Masih. Kagak dijawab, diputar lagi kemana-mana itu Ustaz. Pusing gua dengerin itu. Seharusnya Bang Handi naik itu, yang ngelayani itu saya pusing lawan kayak gitu itu. Biasanya aja Ustaz ya. Iya, ini Bang Handi kayaknya tadi komen di bawah tapi gak naik kata saya. Yang kayak gitu tetesin aja ini, Dek, cairan plastik yang dibakar kakinya. Bu jari kaki. Aduh ya Allah. Itu saya lakukan di Ustaz, saya lakukan di YouTube itu, kata orang. Ini Ustaz Wapi habis makan apa sih kok sabar banget nggak mau nabok sekali-kali kayak gitu. Soalnya saya kalau pakai sistemnya Bang Zuma langsung keriput. Tadi saya sedikit ngegas, aduh, 1 minggu hilang sudah akun saya. Iya. Ini akun ini baru sembuh tadi jam 10 malam. Agak ngegas sedikit kena lagi. Parah Oten. Kebiasaan tuh. Karena mereka apapun yang kita lakukan mereka nggak pernah stop sampai kita tuh pindah. Itu kan ada kan di Al-Quran kan? Bunda Rahma iklan dulu dong. Oke ya saudaraku, sahabat-sahabat netizen yang baik hati dan pandai sekali menabung. Yang 1,9, tolong saudaraku di polo-polo Bunda Mila. Bunda kita ini yang Masya Allah lain juga membantu pergerakan api di belakang layar ya teman-teman. Tolong di polo-polo kami-kami yang ada di atas. Ustadz Wapi, Bang Alpi, Bunda, Pak Peta, semua ya, Bang Handi semua ya, polo-polo Masya Allah. Nah kadang-kadang netizen saudara-saudara kita ini baru bergerak kalau ada himbauan. Nah tengok kan. Wih, keren-keren, Masya Allah. Thank you. Berkah, semoga Allah membalas dengan segala keberkahan di bulan ini ya. Polo-polo Bunda Mila. YouTube Bun. Berapa, apa namanya Bun, YouTube-nya? Ya, itu aja di profile, klik langsung keluar YouTube-nya. Kalau boleh selesai dulu ini, nanti tak bingung dia mencet mana, nanti dia mencet suaminya di sampingnya. Biar dulu selesai ini. Polo-polo dulu ini ya teman-teman. Setelah itu baru follow akun YouTube Bunda Mila. Apa sih namanya Bun? Spotlight. Mila USA. Oh udah ganti. Mila USA udah. Ya. USA itu jangan kalian bingung ya. USA itu bacanya USA. Nah, aku itu belajar juga USA itu USA. Itu di bawah itu. Ada di bawah. Nanti dia cari netizen Bun. Mana nih USA USA padahal USA. Dan lama makin lancar nih bahasa Inggrisnya. Iya kan kita bergaul, aku dan Bunda Mila adalah satu. Hanya aku banyak-banyak mengcopy Satu paste hakikat ya, atau satu tujuan. Satu tujuan untuk mencerdaskan netizen-netizen yang oten-oten. Ayo polo-polo saudaraku, kalau ya 1000 ya alhamdulillah ya Bun ya. Kalau 1000 yang follow.
Boleh saya nanya nggak nih sama Gurunda nih, sama Bang Zuma, atau sama Bang Zuma dulu deh. Masih monitor nggak? Itu berapa lama belajar menghafal Bible seperti itu? Belasan tahun Bang Zuma. Belasan tahun. Belasan tahun ya? Jadi begini Bun, kalau Gurunda itu sebenarnya otodidat Bun. Otodidat. Iya. Jadi beliau dulu sebenarnya itu ada peristiwa di kampungnya dan termasuk kakaknya yang menjadi korban. Nah, dari situlah Gurunda itu mau belajar apa sih yang menjadi problem ini antara Islam dengan Kristen ini. Ya, makanya disitulah mulai dari belajar itu tentang kitabnya mereka untuk mencoba menjawab. Ya, sebenarnya awalnya sih cuma pengen tahu aja, oh ini masalahnya. Tapi dengan seiring dengan waktu, ada media yang namanya dulu Facebook, kemudian BlackBerry, disitulah mulai beliau banyak menghafal itu Bible. Dan saya terus terang menjadi saksi mata itu. Waktu saya pertama ketemu Gurunda itu, saat berdebat itu, saya ingat sekali di kantornya beliau, lagi sementara berdebat saya masuk, dia ngoceh itu tentang ayat-ayat di Bible. Ini. Jadi saya sempat ngintip ngepret ini orang nih, ya kan? Nah, terus beliau tanya, apa yang dicari? Ganda, saya bilang tidak. Kamu baca Bible nggak? Itu nggak ada sama sekali. Memang betul-betul itu beliau sudah hafal di luar kepala beliau, luar biasa. Gitu ya? Iya. Iya nih, ini semua nih hebat-hebat saya lihat. Saya pengen tahu nih, kita yang baru mulai 4 bulan nih gimana nih Bun? Kapan kelarnya ya? Kalau 4 bulan itu masih Yohanes 17 ayat 3 Bun. Tapi kalau saya Ustadz, jadi umpamanya nih, saya dengerin nih Bang Zuma lagi bernarasi, atau Bunda Rahma atau Ustadz Bafi atau siapa aja, itu nyangkut isinya, tapi Biblenya, ayatnya itu nggak nyangkut di otak saya, tapi isinya itu nyangkut. Jadi kalau saya bernarasi, saya pasti perlu asisten. Bunda Rahma tolong bacain tuh ayatnya gitu. Nggak bisa sendirian. Jadi begitu, selalu begitu. Bisa nyangkut isinya umpamanya bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku, atau bahwa Yesus itu nabi bukannya. Jangan menuluh lah. Banyak tuh ayat-ayatnya. Jangan menuluh Bunda. Seperti itu. Hah? Jangan menuluh. Oh iya. Ya seperti itulah pokoknya. Artinya Bunda paham, tapi untuk tepatnya di mana tempatnya, nomor berapa? Ya, itu yang belum bisa. Oke Bun. Belum. Itu yang 5.30 itu Bunda. Oh gitu. Ya. Sahur di sana jam berapa? Baru jam 2.44. Tapi yang menjadi masalah ini Bunda Rama ini Bunda bilang. Sampai sekarang itu ikan belum diputuskan, digoreng apa dibakar yang dia beli di pasar. Bener kan aku bilang pasti keluarin ikan lagi. Ikan goreng. Mau goreng atau mau apa nih? Bun, ini mau dikirim kapan bajunya Bun? Terserah, saya available-nya itu sekarang tanggal berapa sih? Tunggu ya, saya lihat tanggalan dulu. 14. Jadi 14 Maret. Bunda 13. Minggu ke itu aja lah. Rabu depan atau Sabtu depan, ya. Oke, bisa dong. Siap. Ya. Kan kalau pengiriman itu kan paling 4 hari, seminggu paling lama kan. Oh, seminggu itu terlalu lama kayaknya Bun. Iya. Itu gimana? Ongkirnya itu nanti dicantumkan atau udah termasuk? Belum ya? Gini Bun, biar murah. Jadi bagian Jawa Barat saya satukan ke Kang Kian Santang Bun. Kenapa? Sorry nggak dengar. Gimana? Untuk yang Jawa Barat saya satukan ke Mas Kian Santang. Jadi kayak Mas Kores, Mas Moto, Bang Handi itu saya satukan ke Mas Kian Santang nanti. Biar nyatu gitu, biar gak kebanyakan ongkirnya Bun gitu.
Berarti itu di total semua ongkirnya ya Ustadz ya. Nanti saya juga lihat di sini siapa aja yang dikirim ke saya melalui Ustadz Bapi. Kalau Itu misalkan, kan Bang Handi, Mas Kores, Mas Mutu, Akang. ya. Nah, berarti yang Bang Zuma sama Over Alif paling yang kena ongkir itu. kalau saya ketemu sama mereka, kalau sama Bang Hadi pasti ketemu, sama Ahimoto nih, sama Bang Kores nih. Kalau misalkan nggak ketemu ya saya kirim di sini. Paling Ya. 10.000 ke mereka. Aman. Kalau Bang Nandar di mana Bang Nandar? Bang Nandar di Kuningan, Bun. Iya, itu yang kena ongkir nanti itu. Iya, iya itu dia makanya. Jadi diaturin, tolong nanti di total kitanya. Ya. Gurunda juga sama kena ongkir itu jauh. Iya, Gurunda. Tapi anu Kang, maksudnya kalau di total itu paling cuma 200.000 semuanya. Murah kok. Iya. Iya, iya. Ya, that's okay. It's okay. Lu kan pintar kan bahasa Inggris. Ya kalau seperti itu Bun, anak saya bisa, Bunda Rahma. Masa berbulan-bulan Ini- dengan Bunda Mila cuma it's okay? Siapa namanya Ustadz Wafi? Keponakan saya tuh masih kecil-kecil, nggak pernah belajar bahasa Inggris, tapi bisa. Nah itu gara-garanya nonton TV yang berbahasa Inggris selalu, tapi dicariin filmnya yang bener. Udah lancar pasti. Iya, apa listening? Listening, Pak ada D itu listening dia. Bun, Pak D kan dapat juga kan Pak D. Agak jauh dia kan Pak D. Iya itu dia tuh. Saya lupa Oh tuh namanya iya, Ustadz Pak Wafi. Desugi. Iya, mana Pak Desugi ya? Kok jarang saya lihat Nggak di Komal? ngerti kemana dia. Nggak pernah ada. Jadi Jarang lewat tuh kan. saya lihat di Komal sekarang. Itu kalau Pak Desugi, kalau di bulan suci Ramadan itu memang beliau tuh jarang muncul. Dia kebanyakan Bertapa. tadarusan. Dia bertapa ke goa. Dia Kemana dia? tadarusan. Dia Oh, rajin tadarusan kalau bulan tadarusan. suci Ramadan. Jarang. Oh, Masya Allah. Dari dulu selalu begitu beliau. Di gereja mana tadarusannya? Gereja Isa Al-Masih. Masjid. Oh, gereja Isa Al-Masih. Iya. Aja sama sih. Peta lempu ini yang mana ya orangnya ya? Saya kok udah tahu. Iya, udah lama kita dari Zoom, Ustaz, dari Zoom. Masa? Yang mana ya wajahnya ya? Pak mohon maaf, ini makanya saya stres, Tas, karena gue lagi ini sini tokennya habis nih, mati lampu, aduh, stres. Oh, iya 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 iya. Ada nggak di grup Mas Peta Lempu ini? Ada, nih Tas, coba gelap karena ini. Kita dari Zoom Namanya dulu, siapa Tas. di situ? Lupa saya sama wajahnya Pak Peta Lempu ini. Oh, kita dari Zoom, kita dari Zoom di JCC dulu, Tas, sering bareng. Oh, Pokoknya wajahnya itu Ustadz, ya mirip Pak Peta. mirip sama peta apa? Kalimantan. Pak Peta lempu. Cuma saya Udah memang lama. jarang, maksudnya mau nyundul kalau Ustaz lagi diskusi karena kan serius banget gitu. Paling cuma saya nongkrong aja gitu, monitor-monitor.